sudah bergabung kembali Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Waalaikumsalam. Bisa, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sedikit lagi ya, saya minta waktu sedikit lagi untuk menyelesaikan, habis itu kita bisa diskusikan. Lanjut, Pak. Lagi ini tanggung sekali nih ininya. Ini saya lewatkan saja. Oke. Ya. Ini sedikit lagi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan sedikit lagi, paling lama 10 menit ya. Habis itu mungkin kita bisa diskusi. Jadi, kira-kira ya, dari hasil kuliah kita ini, bagaimana struktur interkoneksi antar lembaga dalam pengembangan politik ekonomi Islam. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, dari diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan, ya, tentu kita berharap model atau sistem ekonomi Islam yang berkembang di Indonesia ini akan membentuk satu titik keseimbangan ya, equilibrium antara sektor real, barang dan jasa dengan sektor keuangan atau finansial ya. Sehingga perekonomian akan ditopang oleh kekuatan real atau underlying asset. Nah, ini juga sesuai atau selaras dengan banyak sekali hadis Nabi yang mendorong supaya basis daripada perekonomian itu dari berdagang ya. Tentu kita paham dan saya yakin Bapak Ibu juga mengetahui banyak hadis yang mendorong supaya aktivitas perekonomian itu ya didorong dengan perdagangan ya. Jadi bukan berbasis kepada finansial sektor tetapi dengan perdagangan ya, supaya ya perekonomian itu ditopang oleh kekuatan real ya, atau ada underlying aset yang mengikutinya. Sebab kalau ini tidak terjadi, maka yang timbul itu adalah perekonomian yang hanya ditopang oleh sektor keuangan atau financial market, yang ini tentu risiko dan juga dampak yang ditimbulkannya akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian sebuah negara. Nah, kita sudah menyaksikan ya dalam rentang waktu 100 tahun terakhir ini, semua krisis ekonomi yang terjadi di dunia internasional, termasuk di Indonesia, itu dipicu oleh sektor keuangan. Ya, dipicu oleh sektor keuangan atau penggelembungan ekonomi, bubble economics istilahnya ya. Ya, itu selalu terjadi dalam rentang waktu ya, ya bisa 5 tahun, 10 tahun ya, yang kemudian menimbulkan krisis finansial atau krisis ekonomi. Ya, kenapa? Karena ekonomi tidak ditopang oleh sektor real atau oleh underlying asset, tetapi lebih kepada finansial sektor. Nah, kita berharap nanti model ekonomi Islam yang kita miliki itu seimbang antara perkembangan finansial sektornya dengan real sektornya gitu. Jangan sampai finansial sektornya jauh lebih tumbuh dan berkembang ya dibandingkan real sektornya, atau mereka punya market yang terpisah ya, yang tidak menggambarkan seolah sektor finansial itu menjadi backup daripada sektor realnya. Itu satu. Yang kedua, yang kita inginkan nanti tentu pola sistem terbentuknya ekosistem ekonomi Islam yang dibangun dalam sistem halal value chain ya, atau rantai pasok halal, mulai dari hulu ke hilir yang diperkuat dengan regulasi, kelembagaan, dan political will pemerintah untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ini juga tentu menjadi satu concern kita hari ini. Jangan sampai ya, banyak contoh yang sudah kita lihat ya, sektor yang tidak dibangun dengan baik ya, hulu ke hilir ekosistemnya biasanya akan rontok ya, akan mati. Ya, baik itu dalam hal perdagangan maupun dalam hal keuangan. Ya, kenapa? Karena ekosistemnya tidak terbangun. Jadi kita tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah ada. Ya, sehingga ini benar-benar harus kita perhatikan. Itu interkoneksi ya antar lembaga yang ingin kita bangun. Ya, jadi bagaimana mulai dari petaninya ya, atau mulai dari bahan bakunya sampai kemudian produk jadinya itu terkoneksi, terintegrasi satu dengan yang lain dalam pola halal value chain. Dan saya yakin semua lembaga ekonomi syariah pada hari ini ya itu berpikiran yang sama ya, karena mereka memahami betul kalau ini tidak dilakukan, dibangun ekosistemnya, maka yang akan muncul itu adalah partial economics ya, yang
hanya sebagian-sebagian saja, ya, bukan satu ekosistem yang merangkum semua aktivitas ekonomi kita. Nah, yang ketiga, sistem keuangan Islam berkembang sejalan dengan perkembangan sektorial tadi sudah ya, bukan terakumulasi dalam sistem pasar tersendiri sehingga menimbulkan bubble ekonomis. Tadi yang sama dengan yang pertama tadi ya. Jadi harus sejalan perkembangannya, ya, bukan berdiri sendiri. Ya, kenapa? Kalau dia berdiri sendiri maka kemungkinan aktivitas-aktivitas ekonomi yang berbasis kepada spekulasi itu akan semakin besar. Nah, arahnya tentu kita khawatirkan terjebak dalam riba, maisir, koror yang walaupun tidak secara nyata terlihat gitu ya, tetapi esensinya itu mengarah kepada hal tersebut. Yang keempat, sistem keuangan sosial Islam berkembang seiring dengan munculnya persoalan sosial akibat dampak pembangunan. Nah, ini juga penting ya. Jadi di kita itu selain sektor real, sektor finansial, sektor barang dan jasa tadi ya, sektor sosial, keuangan sosial Islam ini juga penting ya. Seperti kuliah kita minggu lalu saya sampaikan, dampak eksternalitis itu tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme ekonomi biasa. Ya, ketika tidak tercapai keseimbangan titik equilibrium demand dan supply, ya, maka yang muncul itu pasti akan banyak lahir orang-orang miskin baru, ya, atau orang yang tidak mampu akses ke pasar. Nah, ini siapa yang menyelesaikan? Ya, kita punya regulasi yang sudah diperkuat dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah ya, seperti zakat misalkan, itu harus dioptimalkan. Ya, sehingga berkembangnya sistem keuangan sosial Islam ini bisa membackup ya persoalan-persoalan eksternalitis ya, persoalan-persoalan pembangunan yang tidak bisa di-cover oleh mekanisme ekonomi itu sendiri. Dan terakhir, nah ini minggu yang lalu kita juga sudah sampaikan ya, mulai dirintis perdagangan internasional dengan negara Islam dengan menggunakan emas sebagai mata uang internasional. Jadi ini perlu usaha atau langkah ini perlu dilakukan ya. International trade ini bagaimanapun membangun kekuatan ekonomi itu tidak bisa hanya mengandalkan ekonomi dalam negeri saja. Dia harus tumbuh dan berkembang karena tidak semua produk, barang atau jasa itu kita bisa produksi di dalam negeri kita. Atau kelebihan produk dan jasa kita itu tidak bisa kita simpan begitu saja, tetapi harus dipasarkan atau dijual ke luar negeri gitu. Nah, sehingga terbentuk hubungan atau relasi internasional yang nantinya sama-sama akan memperkuat sistem dan mekanisme perdagangan kita. Sehingga nanti kita bisa mengurangi transaksi perdagangan dengan beberapa negara, ya. Nah, sehingga sesama negara Islam itu akan punya blok ekonomi yang kuat gitu ya, akan membantu satu dengan yang lain. Nah, tentu ini akan sangat menguntungkan bagi negara-negara Muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira struktur atau skema aktivitas real dan sektor ini seperti ini. Mungkin dulu saya sudah pernah lihatkan ke teman-teman sekalian. Ya, ini siklus ya, economic of cycle-nya. Ada rumah tangga, perusahaan, Kirot ini lembaga investasinya, lembaga keuangannya, ini Baitul Mal yang akan mengelola dana sosialnya, ini pasar internasionalnya. Nah, ini skema ini ya tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita untuk mengembangkan ke depan. Tapi kalau seandainya tadi saya katakan masing-masing sektor itu semakin kuat, ya tentu kita bisa mengarah ke sana. Jadi jangan sampai finansial sektor itu terlepas dari aktivitas induknya, ya. Jadi jangan sampai dia membentuk satu market sendiri yang nantinya itu tidak berbasis kepada sektor real. Ini sinergi aktivitas ekonomi antar lembaganya, ini perusahaannya, ini Islamic Financial Institution-nya, ini household rumah tangganya, ini adalah marketnya, ya. Ini adalah Baitul Mal yang dikelola oleh government. Dan terakhir, ini arsitektur ekonomi Islam yang kira-kira bayangan kita untuk bisa kita kembangkan ke depan gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat, ini adalah economic authority-nya, ini lembaga hisbah, lembaga pengawas pasarnya, ini Baitul Malnya sebagai treasury, sebagai
lembaga keuangan negara lah ya, kira-kira ya. Ini otoritas pasar, market authority-nya. Nah, kira-kira nanti KIROP ini, Financial Authority ini, baik dalam bentuk perbankan maupun lembaga non-bank, ya, seperti asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya, ini dua-duanya akan membackup pasar. Ini real, pasar real, bukan pasar keuangan ya. Ini pasar real. Ya, jadi lembaga-lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan, itu dua-duanya harus bersinergi untuk membackup keberadaan market ini. Jadi ini bukan financial market ya, ini real sector atau real market. Nah, jadi basis ekonomi kita itu adalah basis real sector, ya bukan berbasis kepada financial sector. Begitu mungkin Bapak Ibu sekalian ya, sedikit tambahan dari saya ya sebelum kita buka forum diskusinya. Ya, mudah-mudahan kuliah terakhir ini bisa menjawab banyak persoalan kita hari ini. Dan tentu ini sebagai stimulus saja ya. Silakan Bapak Ibu kembangkan ya, atau pemikiran ide-ide yang kita diskusikan selama ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk apakah menulis tesis ya, atau menulis buku, ataupun menulis ya dalam bentuk pikiran-pikiran di media sosial atau media massa lainnya sehingga terus berkembang. Ya, jadi kunci keberlanjutan ilmu itu kan dituliskan gitu. Tapi kalau hanya dipendam saja ya dia nggak keluar gitu. Nah, tapi dituliskan. Nah, kalau itu bisa dilakukan tentu sangat baik sekali. Baik, terima kasih. Silakan, ini sudah ada 2 orang, Pak Bahrul sama Pak Hilman ya. Kita kasih kesempatan. Dan saya berharap tentu silakan nanti kita juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan pendapat ya, tidak mesti bertanya, itu lebih baik lagi gitu ya. Silakan Pak Bahrul untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bapak sampaikan sistem keuangan sosial Islam berkembang sering dengan munculnya persoalan sosial akibat dampak pembangunan. Di sini kita lihat yang terjadi pada saat sekarang ini betul apa tidak, tapi ini sudah menjadi isu publik nampaknya tentang penggunaan dana haji ya, penggunaan dana haji yang dijadikan untuk pembangunan nampaknya, seperti pembangunan jalan tol dan lain sebagainya oleh pihak pemerintah. Ini kan kalau kita lihat secara jelas dana penggunaan haji itulah dana umat yang harus ditentukan. Walaupun dengan kondisi real sekarang dari 2020 dan 2021 itu terdampak COVID-19 yang kemungkinan. Tapi kan kita melihat, kita memantau dari segi bahwasanya secara mungkin bagi kita lihat keuangan sosial yang mungkin merujuknya, kita lihat kapanpun dan apapun dana haji ini tidak boleh diganggu gugat. Jadi di sini kan terjadi munculnya persoalan sosial di dunia. Bagaimana masyarakat Indonesia, umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji terkendala dan dana tersebut terpakai akibat dari dampak pembangunan. Nah, itu mungkin jadi catatan bagi kita sendiri, bagi kita sebagai mahasiswa keuangan syariah. Ini menjadi harus kita sampaikan hal ini hendaknya. Yang kedua tadi yang poin kelima saya lihat itu emas sebagai negara-negara Islam kan mulai menggunakan emas sebagai perdagangan. Kita tahu bersama internasional kita punya OKI, Organisasi Konferensi Islam, kan jelas sebenarnya Indonesia salah satu negara OKI. Jadi kalau kita melihat dari sebagai anggota OKI, seharusnya kita walaupun kita bukan negara Islam ya, tapi mayoritas penduduk kita Islam, dengan sebagai anggota OKI seharusnya kita mulai merujuk kepada sistem yang dibuat oleh negara-negara Islam. Karena bagaimanapun kita lihat
di dalam Islam alat tukar yang apa itu kan sebenarnya emas, baik mau dirham maupun apa kalau kita lihat apanya, dan itu pun sudah mulai dikembangkan, tapi karena regulasi kita, aturan kita yang tidak melakukan, sehingganya bagi orang yang menggunakan alat tukar dirham atau dinar untuk apa, otomatis bagaimanapun masih ilegal di negara kita. Sementara kita tahu kita adalah negara OKI, negara Islam terbesar di, mohon maaf, walaupun masih ada yang Islam KTP dan apapun judulnya, tapi kan secara apanya kita Islam terbesar di dunia. Mungkin itu aja sebagai apa, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bahrul. Ya, mungkin 2 dulu ya, kita coba ya. Silakan Pak Hilman, nanti kita kita diskusikan 2 dulu. Oke, terima kasih Pak Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuman mungkin memberikan mau bertanya juga sih sebenarnya, tapi tentang tadi Ustaz yang disampaikan peluang dan tantangan. Di situ salah satu tantangan adalah riba, gitu kan. Kalau menurut saya sih, ya mungkin karena saya masih awam ya, riba itu seharusnya bukan lagi menjadi tantangan, tapi itu sudah menjadi hal yang mutlak untuk keuangan syariah. Ibaratnya seperti halal dan haram, gitu kan. Goror, maisir, dan itu semua sudah menjadi hal yang mutlak. Jadi mungkin lebih tepat kalau ya menurut saya pribadi itu tantangan kita itu di ekonomi Islam itu literasi dan inklusinya yang masih sangat rendah. Mungkin itu saja Ustaz yang saya terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima kasih ya. Baik, kita coba respon dulu ya. Nanti mohon dibantu. Atau ada yang mau merespon dulu tadi pernyataan Pak Bahrul sama Pak Hilman. Sebelum nanti saya coba lengkapi ya. Atau sebaliknya ya, mungkin saya dulu ya. Ya, baik Pak Bahrul ya, terkait dengan lembaga pengelolaan dana haji ya. Jadi kan kita mesti lihat dulu ya, mesti kita kita analisa dulu ya. Jadi dana haji ini kan sudah punya undang-undang ya. Jadi undang-undang pengelolaan dana haji ya. Itu sudah ada undang-undangnya, dan karena dia sudah berupa undang-undang ya, tentu dia punya lembaga tersendiri ya. Kalau dulu dana abadi umat ya, kalau sekarang dia sudah punya lembaga tersendiri namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya. Pengelolaan dana haji atau operasional BPKH ini itu berdasarkan kepada undang-undang. Undang-undang kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 34 ya, tahun 2014 tentang pengelolaan dana haji. Jadi mekanisme pengelolaannya sudah diatur oleh undang-undang, badan pengelolanya juga sudah diatur oleh undang-undang. Jadi ini sudah menjadi satu lembaga negara ya, yang tentu saja karena ini diatur dikelola oleh undang-undang, itu peraturan turunannya cukup lengkap ya, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden ya, sampai peraturan lembaga BPKH itu sendiri. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh ya, kalau menurut saya kita dalami ya, membaca undang-undangnya itu, ya memang ini perlu kita teliti lebih dalam lah ya, informasi yang kita terima dengan bagaimana seharusnya dikelola ya pengelolaan dana haji. Ya memang dalam undang-undang itu pengelolaan dana haji ini nggak boleh sembarangan. Ya, dia harus benar-benar prudent, aman, karena ini terkait dengan dana masyarakat ya, yang akan digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Ya, nah itu kan besar sekali jumlahnya ya, ratusan triliun malah ya, yang tersimpan atau yang dikelola oleh lembaga tersebut ya. Nah, oleh sebab itu karena pengelolaannya harus prudent ya, harus benar-benar jelas ya. Jadi 50% dana itu mesti ditempatkan, dikelola oleh bank syariah ya, dalam bentuk deposito. Ya, jadi itu mungkin terbagi di beberapa lembaga perbankan syariah kita dalam bentuk deposito ya. Dan itu mesti ada jaminan dari lembaga penjamin simpanan ya, karena ini
kalau nanti sewaktu-waktu dibutuhkan oleh jamaah haji, tentu ini harus dikeluarkan, ya, harus digunakan. Nah, sementara yang 50% lagi baru diinvestasikan. Nah, diinvestasikan ini tentu ya harus diinvestasikan kepada sesuatu yang aman. Ya, walaupun memang namanya investasi tentu ada resiko kan ya, tetapi minimal resikonya itu terkendali lah gitu. Ya, terkendali sehingga tidak menimbulkan spekulasi atau tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap kerugian daripada dana ini. Nah, oleh sebab itu setahu saya banyak dana-dana ini diinvestasikan ya yang relatif aman lah ya, apakah itu ke sukuk ya, obligasi syariah ya. Nah, itu ada diinvestasikan ke sukuk. Ya, baik yang ada di yang sifatnya ada di secondary market ya atau di pasar sukuk ya, obligasi pemerintah, obligasi syariah ini, atau sifatnya private sukuk ya. Contoh misalkan mungkin apa namanya pemerintah ingin membangun lembaga atau seperti misalkan sekolah-sekolah ya atau universitas Islam seperti UIN ya. Nah, ini private sukuk ini ditawarkan khusus gitu ya. Ya, tentu karena dia sukuk ada underlying aset yang dijaminkan oleh pemerintah karena ini kan proyeknya pemerintah ya. Nah, sehingga itu juga relatif aman dana tersebut. Atau juga diinvestasikan untuk pengembangan peningkatan kualitas jamaah haji sendiri. Ya, baik di Saudi ya, di Mekah maupun di Madinah ya, maupun yang ada di Jakarta. Ya, terutama mungkin di Mekah Madinah lah ya. Apakah diinvestasikan ke hotel, penginapan atau dalam bentuk lainnya. Jadi mungkin ya kalau saya menduga, menilai yang dimaksud tadi ya, informasi yang berkembang diinvestasikan untuk infrastruktur dan lain sebagainya tadi melalui mekanisme sukuk tadi. Ya, tetapi kalau langsung saya yakin tidak akan ada, tidak akan berani. Karena itu pasti melanggar undang-undang. Ya, misalkan dana haji diinvestasikan untuk kereta cepat, itu pasti tidak akan berani, tidak akan terjadi lah gitu ya. Selama kita komitmen dengan undang-undang yang ada gitu ya. Atau misalkan dana haji digunakan untuk menyelamatkan Garuda misalkan. Ya, dengan hutang Garuda hari ini yang mau kolaps gitu ya, disuntik oleh dana haji misalkan. Nah, itu beresiko. Pasti beresiko dan itu punya dampak yang sangat besar sekali. Nah, oleh sebab itu tadi dikembalikan kepada regulasi yang ada sehingga investasi dana haji ini kepada investasi yang aman. Nah, salah satunya itu sukuk tadi. Nah, makanya saya katakan tadi secara tidak langsung yang dimaksud dengan investasi infrastruktur yang digunakan oleh dana haji tadi itu ya tadi melalui mekanisme sukuk tadi. Tapi itu sekali lagi ya, itu ada underlying asetnya. Ya, ada underlying asetnya. Nah, tapi sekali lagi ya tentu informasi-informasi ini kan kita mendapatkan yang sifatnya formal gitu ya. Kalau memang ada pengelolaan dana haji yang di luar dari mekanisme undang-undang, ya tentu kita harus sampaikan keberatan ya atau protes bahkan mungkin melaporkan ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, ini yang saya yang saya pahami ya dan saya ketahui tentang pengelolaan dana haji. Sehingga ramai kemarin itu tentang digunakan untuk pembangunan fisik, infrastruktur, untuk menutup utang pemerintah, segala macam. Ya, boleh kita katakan, kita pastikan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ada mekanisme formal dan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Nanti boleh kita cek ya, boleh silakan dibaca nanti ketentuan-ketentuan dalam investasi dana haji. Tapi yang pasti tadi ya, sebagian besar 50%-nya harus diinvestasikan dalam bentuk deposito yang itu sudah pasti. Bukan sudah pastilah, tetapi itu lebih memiliki jaminan ya, dan itu harus di bank syariah ya. Nah, sekaligus juga untuk sebagai pengelolaan bagi bank syariah untuk juga terus bisa berkembang dengan mengelola dana haji tersebut gitu. Nah, sebagian lagi ya baru tadi diinvestasikan. Nah, jadi gitu Pak Bahrul ya, pemahaman saya tentang Badan Pengelola Keuangan Haji ini, karena dia sudah diatur oleh undang-undang, lembaganya juga lembaga resmi yang memang itu juga diakui oleh negara. Ya, tentu
saya yakin mereka tidak akan berani untuk memanipulasi ataupun menggunakan uang itu secara serampangan gitu, karena itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi sekali lagi tentu informasi kita perlu kita cross check gitu ya. Kalau kita dapat info-info yang yang misalokasi ya, nah tentunya ini perlu kita cross check dan kita pertanyakan harusnya gitu ya, kenapa ini tidak dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, yang kedua dari tadi Pak Hilman ya. Ya, saya setuju Pak Hilman ya terhadap yang saya maksud dengan riba ini adalah perekonomian berbasis ribawi, bukan ribanya gitu, bukan aktivitas ribanya, tetapi ekonomi yang berbasis ribawi ini. Jadi ekonomi konvensional yang hari ini berkembang gitu ya, terutama yang berbasis kepada sektor keuangan, apakah itu fintech ya, pinjol dan lain sebagainya, ini kan juga tantangan tersendiri bagi kita untuk bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat gitu ya akan bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi yang berbasis kepada ribawi ini. Tapi kalau aktivitas riba, maisir goror, nah itu sudah pasti. Artinya kita tentu tidak lagi itu melihat sebagai sebuah tantangan, tetapi itu sudah harus kita kita hindari gitu ya, karena kewajiban kita menghindari. Tapi yang saya maksud ini adalah aktivitas kelembagaan ekonomi yang berbasis kepada ribawi yang berkembangnya itu sangat luar biasa. Ya, baik yang berbasis kepada teknologi fintech ya, finansial teknologi ya, yang hari ini tuh banyak menimbulkan masalah. Pinjol itu coba sekarang kita lihat ya. Hampir semua daerah itu bermasalah, hampir semua pengelola pinjol itu kan dengan mudahnya bertransaksi ya, mudahnya orang mendapatkan akses keuangan hanya butuh KTP ataupun satu alat bukti tertentu saja ya, alat identitas. Nah, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan ya. Nah, sehingga tanpa kita sadari bunga yang mereka tetapkan itu kan menjerat leher semua. Ya, walaupun mungkin tidak besar ya, tetapi ya maksud saya itu kelihatan tidak besar karena pinjamannya kecil ya, misalkan 10 juta ya, bunganya misalkan dia tetapkanlah misalkan 10.000 per hari misalkan seperti itu ya. Ya kalau dihitung misalkan nanti akumulasinya setiap bulan atau setiap tahun kan bisa sampai 10 sampai 15%. Nah itu udah, kalau boleh saya mengatakan, rentenir gaya baru gitu loh. Ya, lintah darat tapi memanfaatkan teknologi ya, itu menjerat semua, itu menjerat leher semua, hati-hati itu ya. Nah ini yang kita perlu menjadi tantangan bagi kita, karena tadi betul itu literasi dan inklusi keuangan itu perlu kita dalami, perlu kita tingkatkan. Caranya tadi pendidikan dan juga edukasi kepada publik, kepada masyarakat kita. Nah, cuman kan problemnya masyarakat kita ini kan inginnya simple, gampang, mudah. Ya, ketika ditawarkan lewat handphone, sekali klik langsung disetujui, ya kan, uangnya langsung ada. Nah, itu kan bagi masyarakat kita itu kemudahan seperti itu yang mereka cari gitu. Jadi nggak berbelit-belit, karena mereka butuhnya mendesak, harus segera dapat, ya harus segera dibayarkan. Nah, sementara tadi tantangannya ataupun bahayanya tidak disadari gitu. Setelah membayar baru kemudian bisa tersadar ya, oh ternyata sangat menjerat sekali gitu ya dengan bunga yang ditetapkan, mekanisme pembayaran. Wah, itu sangat memberatkan masyarakat kita. Makanya saya katakan ini lintah darat gaya baru, yang tadinya mungkin lintah darat itu menjerat ibu-ibu ya yang berjualan bakulan atau di pasar-pasar itu ya, ya dia pinjam 100-200 ribu tapi dicicil setiap hari, mungkin nggak terasa kecil istilah, tapi kalau kita akumulasikan, kita hitung persentase nilai bunganya itu bisa tinggi sebenarnya gitu. Nah ini yang tidak disadari. Nah ini memang betul ada. Nah di samping itu juga lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga keuangan syariah juga harus mau melakukan masuk ke pasar, jemput bola. Ya, karena ya tentu bagi masyarakat yang ada di bawah itu datang ke kantor bank syariah itu satu effort yang besar sekali bagi mereka gitu, ya kan, masuk ke kantor bank, mungkin perasaan mereka wah harus formal, harus menyiapkan ini itu segala macam, pokoknya ribet lah gitu. Nah sementara ada di sisi lain yang menawarkan sesuatu yang yang murah ya, gampang, mudah ya. Nah ini jadi
solusi bagi mereka. Padahal tadi yang saya katakan, risiko yang mereka hadapi itu besar sekali. Nah, ini ada informasi dari Pak Hilman tadi ya, 3% per bulan, ya kan? Kalau 1 tahun kali 12 saja, itu udah 36%. 36 ya, 36% ya. Nah, itu besar sekali. Mana ada yang menawarkan sebesar 36% itu. Nah, itu sudah tadi yang menjerat leher kita. Nah, ini yang terjadi hari ini di tengah-tengah masyarakat. Ini yang saya maksud tadi, ekonomi yang berbasis ribawi tadi ya, yang tentu akan sangat, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita, karena sampai hari ini ya masyarakat kita lembaga keuangan syariah kita belum bisa memberikan banyak solusi terhadap hal ini. Ya, selain keterbatasan lembaga atau institusi mereka, juga ya keterbatasan akses yang mereka miliki gitu. Makanya itu saya katakan sebagai tantangan tersendiri. Baik, itu ya. Ada tambahan, silakan kalau ada tambahan dari pernyataan saya tadi. Baik, kalau tidak kita lanjutkan. Silakan Pak Supriyandi ya. Oke, makasih Pak. Tadi ini kan materi kita kan tentang ini apa tadi namanya politik ekonomi Islam Indonesia mengenai masa depannya Pak. Kan tadi saya perhatikan tadi yang materi kita hari ini. Melihat dari materi itu saya teringat dengan ungkapan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa tadi pas berbicara tentang Cina Pak. God created world and everything else is made in China. Itu Pak. Saya pernah mendengar ungkapan itu. Dari ungkapan itu bahwa memang hampir semua di sekitar kita itu semuanya made in China. Itu. Nah, saya berpikir bahwa dari hasil produk mereka itu sangat berpengaruh juga ke berbagai negara. Bahkan sampai-sampai terakhir ini Cina itu punya hasil ciptaannya yang sangat berpengaruh di dunia itu pertama itu matahari matahari buatan, kemudian juga mereka kerjasama dengan Rusia membuat nuklir hipersonik, sampai-sampai Amerika pun pernah menyaingi nuklir hipersonik tapi gagal Pak. Berarti itulah hebatnya orang Cina. Nah, saya juga teringat ada satu ungkapan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu. Nah, apakah ungkapan ini merupakan salah satu masa depan kita harus belajar di Cina, atau mungkin karena kita kalau bersaing dengan Cina pun dari sisi produk agak sulit Pak. Jadi mungkin dari sisi kita orang Indonesia hanya melakukan dakwah sampai bagaimana caranya orang Cina itu biar masuk Islam semua. Itu. Sehingga mereka itu menjadi milik kita. Itu kan ini kita berbicara tentang pola politik. Artinya kita dakwahnya bisa sampai ke sana. Sampai mereka itu kalau bisa ya punya kita semua. Cuman masalahnya ada intimidasi politik juga yang sangat berpengaruh. Bahkan Cina pun ingin melawan ekonomi dunia, Pak. Nah, masalahnya juga di situ, ini menjadi tantangan politik dunia, khususnya ekonomi Islam. Tapi di sisi lain juga, Pak, waktu saya kalau nggak salah itu tahun 2006 atau 2007, saya juga pernah ikut pelatihan namanya Syariah Banking Operation Program, SBOP. Itu diadakan oleh BI. Nah, berangkat dari situ, itu pun juga nasabahnya itu paling banyak orang Cina di Indonesia. Itu sesuai yang dibilang oleh BI, yang pegawai BI itu pegawainya dari BI Yogyakarta, Pak. Nah, berangkat dari masalah itu, yang titik beratnya dari saya itu, orang Cina kok sehebatnya kok berbuat seperti itu gitu loh, Pak. Kenapa? Apakah itu menjadi salah satu parameter bahwa kita orang Islam itu arahnya harus kemana itu, biar kita bisa menyaingi mereka, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Supriyandi ya. Baik, oke, selanjutnya Mbak Sri Gentari, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam ya. Sedikit aja Pak, tadi Bapak menyinggung tentang bubble ekonomi, mungkin bisa dijelaskan lebih detail sama contohnya Pak? Bisa aja Pak. Ya, terima kasih.
kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Untuk Pak Supriyandi tadi ada yang mau memberikan komentar, silakan. Menarik nih pernyataan Pak Supriyandi harus mempengaruhi orang Cina. Pak Supriyandi udah nikah belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Udah. Kalau nambah satu lagi orang Cina mau nggak? Belum 4, Pak. Kalau di Al-Quran sih, Pak, satu aja, Pak. Ya. Berani dah. Satu aja. Wah, ini Karena Biar stoknya Cina masuk, Pak. Iya. Satu per suku mungkin, Pak. Karena ada nyonya di belakang, Pak. Satu per suku mungkin. Oh, enggak. Istri saya keturunan Tionghoa juga, Pak. oh gitu. Oh, gitu. Baik, ada yang mau ini berkomentar tentang apa namanya, tentang Pak Supriyandi ini ya. Ya, jadi memang ya saya tidak tahu ya Pak Supriyandi ya. Saya belum memastikan ya. Mungkin juga nanti silakan Bapak Ibu yang punya kafaah ya, kapasitas untuk itu. Apakah hadis yang terkait dengan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu sahih atau tidak gitu ya. Ya, wallahu alam ya. Saya belum bisa memastikan apakah itu sahih atau tidak gitu ya. Tapi kalaupun ada ya kata-kata bijak yang disampaikan oleh ulama kita, ya tentu ada hikmahnya, tentu ada dasarnya kenapa sampai keluar kata-kata bijak atau kata-kata hikmah seperti itu. Ya, apakah itu mengindikasikan bahwasanya kita perlu banyak belajar dari bangsa Cina ini ya, atau memang pada saat itu Cina sebagai peradaban tersendiri itu sudah tumbuh dan berkembang gitu, sehingga muncul istilah tadi ya. Tapi yang pasti suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, mereka sekarang sedang menjadi salah satu superpower ya, yang tadinya mungkin kita hanya melihat Rusia dengan Uni Soviet dengan Amerika atau Rusia dengan Amerika, sekarang muncul kekuatan Cina sebagai salah satu kekuatan raksasa ekonomi dunia. Ya, bahkan itu juga sudah disinyalir oleh salah satu penulis dan juga pejabat di Pentagon ya, penasehat lah ya, Samuel Huntington ya. Jadi dia memprediksi akan ada clash of civilization ya, pertarungan peradaban yang melibatkan 3 peradaban dunia hari ini ya, setelah melihat tanda-tanda Barat di ujung kehancurannya, yaitu Islam, Barat sendiri, dan juga Cina. Jadi tanda-tanda itu sebenarnya sudah terbaca oleh Barat sekalipun gitu ya, melihat Cina sebagai salah satu kekuatan superpower ekonomi dunia. Gitu. Nah, jadi kenapa mereka bisa melakukan itu? Satu pelajaran yang menurut saya itu kalau kita lihat konsep-konsep teori-teori ekonomi itu sebenarnya bisa dijelaskan Pak Supriyandi ya. Kenapa barang mereka bisa murah ya, sehingga mereka bebas menjual ya, dan juga kenapa mereka berani untuk memberikan pinjaman atau hutang kepada negara-negara yang membutuhkan, itu sebenarnya bisa kita jelaskan secara teori ya. Karena dengan memproduksi secara masif ya, tentu itu akan lebih murah Pak ketimbang memproduksi sedikit. Ya, itu kan sebuah teori yang kalau menurut saya itu sangat bisa kita pahami gitu ya. Nah, sekarang hari ini Cina melakukan hal itu dengan kemampuan teknologi yang mereka miliki. Jadi mereka ini adalah negara dengan kemampuan melakukan duplikasi terhadap teknologi ya, dan juga terhadap barang-barang yang menjadi hak cipta, property right yang branded lah gitu ya. Misalkan kalau hari ini katakanlah misalkan merek-merek terkenal seperti Louis Vuitton ya, Gucci dan lain sebagainya, mereka launching di Paris, di New York ataupun di mana-mana, besoknya atau dalam jangka waktu hitungan jam saja itu sudah ada barang tersebut di Guangzhou ya, di Beijing dan lain sebagainya. Ya, itu benar itu. Jadi kalau orang mau mencari KW ya, kualitas 1-2-nya, itu orang nggak perlu pergi ke tempat asalnya ya, ke Paris sana, tetapi orang cukup mencari di Guangzhou dengan kualitas barang yang hampir menyerupai. Jadi kemampuan marketing ataupun kemampuan intelijen mereka dalam mengadop
kemampuan teknologi itu luar biasa ya. Itu harus kita akui itu ya, kemampuan mereka itu yang mereka miliki. Nah, yang kedua tadi kemampuan mereka untuk memproduksi secara massal sehingga barang yang diproduksi itu bisa harganya bisa jauh lebih murah gitu. Ya, Anda bisa bayangkan kita mengimpor barang-barang dari Cina ya, apakah itu tekstil, bahkan bahan makanan, buah dan lain sebagainya, dibandingkan dengan produk lokal itu lebih mahal produk lokal kita gitu. Padahal mereka sudah melakukan kita sudah impor gitu ya. Tentu ada biaya transportasi, biaya logistik, biaya pergudangan dan lain sebagainya. Tetapi itu bisa jauh lebih murah ketimbang barang lokal kita gitu. Nah, itu kan menunjukkan bagaimana efisiennya mereka melakukan hal itu. Ya, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang sangat murah. Bahkan perbandingannya itu bisa setengah harga yang mereka bisa jual ke kita dari harga aslinya gitu. Nah, itu pasti akan mematikan industri dalam negeri kita. Nah, menurut saya yang penting itu memang kita tidak menutup diri ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa juga menutup diri. Kalau kita terisolasi dalam perekonomian internasional ini, tentu kita yang akan rugi menurut saya. Nah, ya kalau prinsipnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas produksi kita, ya, kapasitas dan kualitas produksi kita. Nah, ini kan sangat tergantung dari tadi ya, teknologi yang kita miliki, kemampuan permodalan yang kita miliki, kualitas sumber daya manusia yang kita miliki, yang hari ini semuanya itu ya mohon maaf ya kalah jauh dengan apa yang dimiliki oleh negara lain ya, apalagi Cina tadi gitu. Jadi jangankan berpikir untuk bersaing, mengamankan industri dalam negeri kita saja hari ini kita masih menghadapi satu kendala yang besar. Ya, nah ini yang kita khawatirkan. Jadi ya gimana caranya ya menurut saya ya pemerintah harus aware ya, kita tidak menutup diri semuanya, tetapi produk-produk yang kita rasakan itu menjadi produk unggulan kita yang ini bisa menjadi multiplier effect bagi perekonomian nasional, itu harus dilindungi. Ya, harus ada political will dari pemerintah untuk melindungi. Jadi jangan dibuka semua. Ya, keran impornya itu jangan dibuka semua. Ya, jadi yang dibuka itu produk-produk yang ya mungkin di kita tidak bisa dihasilkan secara baik gitu ya, atau secara banyak gitu ya. Nah, ini mungkin bisa saja, atau pemerintah membatasi ya, jangan dibuka semua gitu. Nah, ini yang ya memang ini high level lah gitu ya. Politik high level yang menurut saya ini juga perlu kita pikirkan. Jangan sampai nanti tadi yang saya katakan kita ini sebagai konsumen saja, bukan sebagai produsen gitu. Nah, bagaimana caranya ya saya ya tentu teman-teman bisa lebih paham, tapi seperti Pak Supriyandi katakan tadi ya dimualafkan aja orang-orang Cina itu sehingga misalkan gitu ya, dia jadi pendukung kita misalkan, atau tadi yang saya katakan ya carilah mungkin untuk yang kedua, ketiga, ya cari orang Cina gitu ya. Sehingga, ini mohon maaf ya ibu-ibu ya, bukan bermaksud menganjurkan untuk berpoligami ya, bukan ya. Tapi kan tadi usulan Pak Supriyandi tadi supaya ya, orang Cina banyak yang masuk Islam ya. Ya didakwahi aja Pak, didakwahi yang baik sehingga mereka tertarik gitu. Tapi ini memang bukan persoalan yang ringan dan mudah gitu ya, karena negara selevel Amerika saja itu udah pusing 7 keliling ngadapin Cina gitu ya, apalagi kita yang notabene tidak punya bargaining apa-apa ya, bahkan Amerika tuh udah ngancem-ngancem perang sama Cina, itu ya mereka cuek saja ya, terus jalan ya program-program mereka. Nah, apalagi sekarang mereka yang mereka bidik itu adalah negara-negara miskin yang hutangnya tuh banyak sekali ya, sehingga ya mereka mendapatkan aset dan ini yang murah di sana gitu, dan potensi ekonomi yang murah ya, apakah itu sumber minyak, gas ya dan lain sebagainya. Itu banyak negara-negara Afrika atau negara-negara Asia Selatan ya, itu yang memiliki hutang yang besar sekali ke Cina, sehingga mereka punya akses untuk mendapatkan sumber daya ekonomi yang tidak bisa terkelola di negara tersebut gitu. Misalkan sumber minyak, sumber emas, sumber gas dan lain sebagainya. Nah, ini tentu tidak baik bagi perkembangan ekonomi global ke depannya gitu. Itu Pak Supriyandi ya.
Nah, terkait tadi Mbak Sri Gentari, bubble economics itu ya, jadi bubble economics itu ekonomi yang ditopang oleh financial sector, Mbak Sri Gentari ya. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu tidak real ya, tidak ditandai dengan pertumbuhan GDP yang benar-benar berbasis kepada sektor real, tetapi lebih banyak didorong oleh sektor finansial atau sektor keuangan. Ya, nah ini yang pernah kita hadapi, yang kita alami juga ya pada tahun 97-98 misalkan, dampak daripada perekonomian bubble economics yang terjadi di Thailand waktu itu ya, yang jual beli apa tuh namanya saham ya di perusahaan-perusahaan properti ya, dan kemudian kolaps. Nah, dampaknya menggoncang pasar modal di beberapa negara Asia ya. Nah, sehingga itu dampaknya dirasakan. Bahkan ya di kita tidak hanya sampai kepada krisis keuangan semata ya, tetapi juga kita rasakan ya persoalan politik, ekonomi, sosial yang terjadi pada waktu itu. Juga terjadi pada tahun 2009-2010 ya, ketika kita mengalami krisis keuangan juga secara internasional, dan itu ditandai dengan kolapsnya beberapa perusahaan besar di Amerika. Pada itu masih ingat ya, kolapsnya beberapa industri keuangan ya di Amerika ya, yang akibat daripada tadi ya jual beli surat berharga, sertifikat yang akhirnya ketika itu gagal bayar, nah maka itu akan menimbulkan dampak yang sistemik dan masif gitu ya. Nah inilah yang terjadi di kita. Ya, beberapa kasus seperti 97-98 ya, ketika terjadi rush ya di lembaga keuangan perbankan kita juga menimbulkan gejolak yang luar biasa. Jadi ekonomi yang dibangun berbasiskan pada sektor finansial ya, tanpa diikuti dengan ekonomi yang berbasis sektor real ya, terutama kapasitas atau kemampuan kita memproduksi barang dan jasa ya. Jadi semata-mata hanya mengandalkan sektor finansial saja. Nah, itu bisa kelihatan ya ketika ekonomi dampaknya secara internasional itu dirasakan. Ketika ekonomi internasional itu berdampak, yang paling merasakan dampaknya adalah ekonomi negara-negara yang tadi yang sangat tergantung kepada finansial sektor itu, termasuk Singapura misalkan ya, atau negara-negara di Eropa yang banyak ketergantungan terhadap finansial sektor ini. Nah, makanya di kita, kalau menurut saya, perbesar GDP kita itu yang berbasis kepada barang dan jasa. Sehingga ketika GDP besar itu, maka fundamental ekonomi kita akan kuat gitu ya. Tidak hanya sebatas kepada sektor finansial semata. Mungkin itu Mbak yang dimaksud dengan bubble economics tadi yang saya sampaikan. Baik, ini ada 4 lagi nih. Silakan Mas Andi Wawan sama Mbak Fitri. Silakan Mas Andi Wawan dulu. Halo Mas Andi, silakan. Laris ini Pak, yang nanya banyak banget ini Pak. Hah? Laris yang nanya banyak banget. Atau Mbak Fitri dulu, silakan Mbak Fitri. Baik, saya dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu nih? Saya dulu Pak. Ya boleh, silakan, nanti habis ini Mas Wawan. Baik, saya mungkin menambahkan sedikit terkait tadi ya Pak ya, menarik tentang negeri Cina ya. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Mungkin hadis di sini memang yang pernah saya pelajari itu mayoritas memang ulama menyampaikan hadis ini lemah. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa cari lagi di sumber yang lain. Kemudian yang kedua, memang hadis ini tidak tidak memuliakan negeri Cina ataupun tidak memuliakan masyarakat Cina itu sendiri gitu. Ya memang tuntunannya memang kita harus belajar di negeri Cina ya, buktinya sekarang Cina sudah lebih 100 kali lipat lebih pintar dari kita gitu kan. Mungkin itu saja ya dari saya ya Pak ya, tambahan sedikit, karena waktu Rasulullah menyampaikan waktu Rasulullah menyampaikan negeri Cina itu, dalam satu riwayat menyampaikan bahwa memang negeri Cina itu adalah negeri yang paling jauh dari Jazirah Arab gitu. Makanya diambillah negeri Cina untuk belajar ilmu di sana. Kemudian yang kedua Pak, mungkin tadi saya kurang mendengar terkait arsitektur ekonomi syariah ya, ekonomi Islam ya Pak ya.
Nah, di dalam ini suaranya ada 2 ya Pak? Atau ada suara lain ya? Enggak. Jelas Enggak kok, ya, baik. Oh jelas ya. Untuk arsitektur Islam mungkin tadi ekonomi Islam mungkin tadi saya kurang mendengar penjelasan dari Bapak tentang otoritas ekonomi, Baitul Mal dan lain-lain. Nah, ini kan memang Bapak tadi sampaikan pasarnya itu marketnya kan market general bukan market ekonomi aja gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kan sebetulnya pasar uang sama pasar modal ya. Terus ada lagi dana kayak semacam sosial keagamaan gitu. Sebetulnya kan itu bagian dari arsitektur ekonomi Islam. Nah, apakah saya minta penjelasannya Pak, apakah memang ada di yang bagian Bapak buat ini di mana gitu? Karena kan setahu saya untuk pasar modal syariah dan lainnya kan sekarang udah banyak banget gitu ininya. Ada reksadana dan lain-lain. Menurut saya itu bagian arsitektur ekonomi Islam gitu. Mungkin itu saja Pak dari saya. Ya, baik. Silakan Mas Andi Wawan. Iya Pak, Assalamualaikum. Bisa terdengar Pak? Iya, silakan. Ya, dengar. Ya Pak, jadi yang saya pengen tanyakan terkait dengan financial sektor ini kan mutlak harus ada kehadiran lembaga keuangan, terutama perbankan. Saya bertanya-tanya, mungkin Bapak juga bisa sebagai bagian dari Muhammadiyah mungkin bisa punya jawaban. Kenapa Muhammadiyah ini tidak berperan lebih banyak dalam sektor ini dengan mendirikan lembaga keuangan yang berskala nasional. Sedangkan mereka atau Muhammadiyah ini kan sangat agresif dalam hal bisnis atau amal usaha di bidang pendidikan dan kesehatan misalnya. Kenapa perbankannya tidak digarap lebih maksimal dan lebih lebih besar begitu? Sedangkan itu dibiarkan digarap oleh swasta yang notabene mungkin sebagian besar dimiliki oleh kapitalis yang memang tidak berpihak kepada Islam. Ya, demikian Pak. Ya, baik. Oke, satu lagi ya, biar ini ya, Mas Al-Zukri silakan. Baik, terima kasih Pak Andi. Saya teringat gitu dengan materi perawalan kuliah kita, karena ini mungkin terakhir ya, ya Pak. Jadi teringat tentang payung hukum untuk beberapa kegiatan-kegiatan kesariahan. Jadi yang Bapak sampaikan tadi tentang BPKH untuk haji sendiri kan mempunyai otoritas tersendiri gitu, menjadi lembaga atau instansi tersendiri untuk mengurusi tentang haji. Jadi dalam ingatan saya ketika saya kemarin pergi ke gedung mall pelayanan yang ada di Batam ini Pak, itu ada namanya mall pelayanan publik. Jadi di dalam mall pelayanan publik itu terdiri dari beberapa instansi dinas terkait dengan dengan kerja yang berbeda-beda, namun saling sinkronisasi lah antara satu dengan yang lain seperti itu. Ada beberapa hampir di atas 20 pelayanan di dalam mall itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa mungkin pemerintah pusat ya tidak berpikir bahwa di dalam satu gedung, misalnya gedung bersama atau gedung pelayanan kesariahan untuk umat Islam atau yang lain gitu, kenapa tidak dijadikan satu tempat? Di situ ada pelayanan haji, di situ ada BSI, di situ ada wakaf seperti itu, ada Basnas seperti itu, sehingga bisa memicu literasi masyarakat di situ, jadi bisa belajar sehingga dampak literasi mereka itu ada, dan setiap daerah itu bisa memikirkan itu dan membuat satu gedung untuk semua pelayanan syariah yang ada di situ, sehingga secara nasional juga ruang lingkup syariah itu semakin bisa dikenal dan semakin dipahami oleh masyarakat. Apakah kendala di pemerintah itu
memang tidak dipikirkan atau memang ada kendala lain seperti itu Pak kira-kira. Terima kasih. Baik, makasih Mas Zukri, menarik sekali idenya ya. Baik, nanti kita bahas ya. Nah, saya ingin masuk dulu pertama tadi yang ditanyakan oleh Mbak Fitri ya, di mana posisi lembaga keuangan sosial ya dalam arsitektur ekonomi Islam tadi yang saya sampaikan. Sedikit saya ulang sedikit ya. Jadi Mbak Fitri ya, jadi lembaga keuangan Kirot ini sebagai financial authority-nya lah gitu, atau apakah itu setara dengan Bank Indonesia atau OJK gitu ya. Nah, jadi lembaganya, institusi yang mereka kelola itu perbankan, ini pasti bank ya, perbankan ini, dan lembaga non-bank. Nah, lembaga non-bank ini bisa berbentuk lembaga komersial ya, berarti seperti asuransi, pasar modal dan lain sebagainya. Ya, itu lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu ada di sini ya, lembaga non bank ini ya. Kalau kita mau pecah lagi ya, salah satunya adalah lembaga sosial keagamaan seperti lembaga wakaf, zakat dan lain sebagainya. Nah, jadi dua lembaga ataupun lembaga keuangan ini ya, baik bank maupun non bank ini ya, nah inilah yang diharapkan untuk menopang aktivitas ekonomi sektor real ya. Perkara nanti apakah nanti lembaga keuangan ini akan membentuk pasarnya sendiri ya silakan saja, tidak ada masalah, tetapi sepanjang mereka digunakan untuk juga membackup sektor real ini ya. Makanya orientasi atau pengembangan pasar keuangan itu juga harus berorientasi kepada investasi harusnya gitu ya, bukan orientasinya itu adalah spekulasi ya, atau memperkecil transaksi-transaksi yang berbasis kepada spekulasi atau spekulan itu, tetapi memperbesar porsi investasinya, karena investasi itulah sebenarnya yang menjadi yang dianjurkan ataupun yang diharapkan bisa memperkuat sektor real tadi gitu. Nah, jadi bukan mereka tidak ada, mereka ada ya. Kedua lembaga tersebut ada terhimpun di sini. Nah, tapi nanti apakah nanti mereka membentuk pasarnya sendiri ya atau tidak, nanti diatur atau dikelola oleh Kirot atau Financial Authority ini. Tetapi yang pasti dua lembaga ini ya, perbankan maupun lembaga tentu perbankan syariah yang kita maksud ya, bukan perbankan konvensional ya. Ini juga begitu, lembaga non banknya ini ya lembaga non bank syariah, bukan konvensional ya. Nah, yang diharapkan mereka akan membentuk pasar itu sendiri. Nah, terkait dengan pasar keuangan ya itu boleh saja, tetapi tadi yang saya katakan harus memang berorientasi kepada untuk membackup, mendorong supaya pasar sektorilnya ini tetap tumbuh dan berkembang. Jadi ukuran ataupun keberhasilannya itu nanti ditentukan seberapa besar output yang dihasilkan putus-putus ya pasar itu sendiri gitu ya. Halo? Halo? Dengar ya? Dengar jelas Pak. Ya, baik. Jadi gitu, Mbak ya. Jadi dia ada di dalam skema ini. Ya, jadi bukan sesuatu yang terpisah dalam skema yang kita buat ini ya. Jadi ada dalam skema ini ya. Nah, cuman saya membaginya saja. Ini yang perbankan, ini non perbankan. Nah, non perbankan ini di dalamnya juga salah satunya itu adalah lembaga sosial keagamaan tadi yang berbasis pada wakaf, zakat, infak dan sedekah tadi. Ya, nah sementara yang lainnya tetap ada ya. Nah, orientasinya tadi yang saya katakan lagi tetap harus mendukung keberadaan sektor real ini untuk bisa tumbuh dan berkembang. Jadi ekonomi itu berbasis kepada sektor real. Ya, bukan berbasis kepada sektor finansial atau terpisah. Ya, marketnya itu terpisah ya. Nah, ini yang kita harapkan dari arsitektur ini bisa memperkuat fundamental ekonomi kita, ekonomi yang berbasis kepada sektor real, bukan ekonomi yang berbasis kepada finansial sektor atau yang tadi yang saya katakan nantinya akan berbasis kepada model ekonomi. Ya. Nah, gitu mungkin penjelasan saya terkait dengan finansial sektor tadi. Nah, terkait dengan Mas Al-Zukri tadi ya, saya setuju itu idenya Mas Al-Zukri, bagus sekali idenya. Kalau bisa Anda menulis tesis tentang itu, ya menarik itu, ya pelayanan satu pintu itu ya, atau mall pelayanan publik itu
itu sebuah ide yang bagus menurut saya, dan itu sudah menjadi model ya di beberapa provinsi itu diterapkan, dan itu rata-rata tuh berhasil ya. Artinya dari sisi transparansi, dari sisi akuntabilitas, dari sisi pelayanan itu bisa cepat gitu. Jadi orang tidak lagi bisa sembunyi-sembunyi gitu ya, atau bisa ada main di bawah meja atau di belakang meja gitu ya. Semuanya transparan, semuanya akuntabel, dan prosedurnya jelas. Nah, kalau itu juga bisa, saya sih saya menganalisanya begini, Mas Al-Zukri. Kenapa itu belum dilakukan atau belum kita inikan oleh pemerintah, belum tertarik pemerintah untuk melakukan itu? Karena memang masih kecil, Mas. Ya, masih ya mungkin pemerintah menghitung juga ya, belum signifikan. Ya ini kan seperti telur dan ayam saja gitu. Mana yang mau didahulukan, lembaganya dulu atau jumlah nilai nominalnya dulu yang mau ditingkatkan? Kalau menurut saya sih dua-duanya bisa sejalan gitu. Kalau memang itu dirasakan punya manfaat untuk meningkatkan literasi dan juga inklusif ya keuangan, atau memperdalam sektor keuangan kita di pening itu ya, itu harusnya bisa dilakukan gitu ya. Jadi saya membayangkan nanti seperti yang Anda katakan itu, satu gedung tersendiri itu lengkap gitu ya, pelayanannya itu mulai dari wakaf, zakat ya, perbankan ya, pasar modalnya ada ya. Nah, sehingga masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif. Jadi itu menarik itu, Mas Al-Zukri, kalau bisa dimulai di Batam itu bagus sekali gitu ya, sehingga ya benar Pak, seperti itu. Masyarakat. Ya, jadi itu silakan itu dikaji itu Mas Al-Zukri ya, sehingga nanti bisa diterapkan di banyak daerah, sehingga itu bisa jadi model tersendiri. Anda bikin skemanya saja ya, kira-kira dirancang skemanya, nah sehingga itu bisa jadi bahan. Oh ya, satu lagi tentang Muhammadiyah tadi ya. Nah, saya terus terang bukan pengurus Muhammadiyah, walaupun saya pendukung Muhammadiyah, tapi saya bukan pengurus PP Muhammadiyah ya, bukan pengurus Muhammadiyah. Tapi setahu saya Muhammadiyah itu punya lembaga keuangan mikro ya, namanya BMT juga, Baitul Tamwil Muhammadiyah, BTM sorry, bukan BMT, Baitul Tamwil Muhammadiyah, dan itu juga cukup banyak kontribusinya kepada masyarakat. Nah, yang kedua masalah kenapa Muhammadiyah nggak masuk? Ya, setahu saya mungkin bisa di cross check dengan teman-teman Muhammadiyah, sedang mempersiapkan. Ya, mungkin 2022 ini launching kayaknya ya, isunya begitu. Sedang mempersiapkan satu lembaga perbankan yang didirikan oleh Muhammadiyah. Karena saya pernah hitung nih, iseng ya, asetnya Muhammadiyah itu, baik aset fisik ya maupun aset finansialnya, itu bisa sampai 1.000 triliun loh. Ya, luar biasa Muhammadiyah itu, 1.000 triliun itu sudah levelnya itu sudah satu negara sendiri itu. Ya, asetnya ya, aset Muhammadiyah itu baik dalam bentuk aset fisik ya, bangunan, gedung, tanah ya, maupun aset-aset finansial yang mereka investasikan ya, itu bisa sampai 1.000 triliun. Itu dahsyat itu ya, dahsyat itu. Nah, jadi saya infonya begitu ya. Kenapa Muhammadiyah tidak tertarik masuk? Mungkin sedang melakukan kajian, karena pernah dulu setahu saya ada bank apa ya, ingat nggak dulu teman-teman bank yang dibeli Muhammadiyah itu, tapi kemudian nggak berhasil ya. Bank Perserikatan. Bank Perserikatan, betul ya. Tapi itu kan ya saya nggak tahu nasibnya seperti apa sekarang ya, Bank Perserikatan itu. Nah, mungkin perlu ada satu kajian ya yang mendalam ya, yang dilakukan oleh majelis apa istilah itu, majelis ekonomi ya Muhammadiyah ya. Nah, setahu saya infonya tahun depan mereka akan launching satu bank syariah. Ya, kita doakan lah, mudah-mudahan ini bagus itu Pak kalau punya Pak. Iya, mudah-mudahan ini berhasil. BCA aja dia dengan nasabah hampir 60 juta aja, itu dia dengan biaya administrasinya aja udah untung itu Pak. Nggak perlu kredit aja udah untung banyak. Ya, bank itu sangat menguntungkan harusnya itu kalau dengan biaya administrasinya aja dia. Mudah-mudahan nanti kalau ini berhasil, ya jangankan itulah, nanti uang kuliah Universitas Muhammadiyah yang di bawah Muhammadiyah lewat bank itu aja tuh udah untung sebenarnya. Iya, biaya administrasinya aja udah menguntungkan. Berapa juta itu mahasiswa Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, itu luar biasa. Nah, problemnya sekarang ini bank mini digital Indonesia ini semua menjadi inceran asing ini, Pak. Yang banyak beli itu Korea,
Bank Bukopin. Ya, tapi kalau misalkan Mas Zakir, kalau dia punya tadi ya, yang saya katakan nasabah loyalis ya, seperti Muhammadiyah ini kan sama seperti NU yang punya punya semacam keterikatan sangat kuat sekali dengan kelembagaannya ya. Itu sudah modal tersendiri. Sebenarnya kan yang disasar oleh bank-bank sekarang banyak ya, bank digital itu ya, Bank Aladin, bank segala macam. Itu kan memang pangsa pasar yang floating mass ya, artinya anak muda yang tadi ya mau simple, mau mudah, mau gampang dengan menggunakan gadget mereka bisa akses. Nah itu sebenarnya. Tapi saya menduga nih ya, ini titik baliknya akan terjadi titik balik ya. Coba deh kita lihat sekarang ini ya. Dulu memang ketika awal COVID itu penjualan marketplace yang melalui beberapa aplikasi itu tinggi sekali kan. Tapi sekarang kan mereka kebanyakan tuh masih burning kan, masih bakar uang. Nah, ketika mereka sudah mulai menerapkan yang sebenarnya, dan itu kan jadi mahal baginya, jadinya kan, bagi produsen yang memanfaatkan aplikasi atau marketplace yang ada di masing-masing aplikasi, itu kan jadi menerapkan biaya yang sangat mahal, dan produknya jadi mahal gitu. Nah, orang lebih gampang sekarang ya mereka buat sendiri aja, dengan sistem yang sederhana gitu ya, tidak perlu menyewa di dalam marketplace yang mungkin itu menerapkan charge yang tinggi ya bagi mereka, itu banyak itu. Dan coba kita lihat deh, sahamnya Bukalapak coba. Berapa lama bertahannya di level tinggi kan? Sekarang sudah drop. Karena bisnis Bukalapak itu tidak bisa dinilai secara valuasi fundamental. Nah, makanya itu yang saya katakan. Karena mereka itu patokan parameternya itu kan harapan gitu, estimasi harapan di masa akan datang. Makanya itu yang saya katakan, Pak, itu akan menjadi titik balik. Orang akan kembali lagi kepada transaksi-transaksi yang konvensional gitu lah. Artinya maksudnya yang seperti sebelumnya, walaupun mungkin ada peran teknologi untuk mempermudah transaksi itu. Nah, tetapi ini nggak akan lama lah gitu ya. Artinya nggak akan bertahan ya. Kalau menurut saya gitu ya. Ini resikonya itu sangat tinggi sekali. Nah, kalau saya justru yang mengkhawatirkan sekarang itu malah ini, Pak. Bank Mini Indonesia ini kan relatif murah, Pak. Ya kan, dari sahamnya cuma 50 perak. Nah, itu. Nah, sekarang banyak asing-asing itu kan kayak Cina, misalnya kayak Jack Ma itu membeli sahamnya bank-bank mini digital, terus bank Korea, semua pada beli itu dengan nilai uang yang nggak seberapa menurut mereka ya, itu kayak misalnya Jack Ma itu Alibaba itu nggak terlalu besar dia beli BBYP segala macam itu. Nah, dampaknya adalah data-data keuangan, data-data pribadi orang kaya kita itu dikuasain atau nasabah-nasabahnya dikuasain oleh mereka. Itu yang mahalnya di situ, bukan menilai nilai banknya itu di situ, Pak. Iya. Ya, kelas seperti GoPay saja kan mereka bakar uangnya lama, Pak, lewat Gojek. Iya, benar itu, Pak. Masih bakar duit juga itu kan. Ya, tapi tadi mereka punya data, big data yang nantinya mereka bisa olah. Ya, betul itu, Pak Muzakir ya. Jadi data ini kan sesuatu yang sangat mahal sekali ya. Jadi ketika orang sudah punya database yang sangat kuat sekali, nah mereka itu akan menguasai pasar. Mereka akan menguasai pasar. Nah, itu memang harus kita sadari hal itu ya. Jadi ya tadi saya khawatirnya tadi selain data tadi ya, jadi perekonomian ya lagi-lagi kita dibangun dalam sesuatu yang abstrak gitu ya, bukan sesuatu yang real gitu ya. Apalagi benar ya, valuasi asetnya itu kan nggak bisa dihitung secara real gitu ya, lebih kepada ekspektasi ya, lebih kepada harapan yang mereka janjikan. Dan sekelas Muhammadiyah itu bukan membuat bank sendiri, Pak. Dia akuisisi artinya, dan uang 1.000 triliun itu dia beli bank digital kita itu udah cukup itu, Pak. Ya, beli bisa itu, Pak. Bisa diusulkan ke Pak Anwar Abbas nanti atau ke Pak Haidar Nasir sebagai ketua PPM. Benar, Pak. Baik, ya silakan Mas Syafruddin. Ini terakhir ya, kita sepakat ya, ini udah jam 8, kasihan dari teman-teman yang dari timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handi, menarik sekali diskusi kita Pak. Saya sedikit mau menambahkan saja tentang bank syariah ya Pak. Tadi Pak Handi bilang mungkin Muhammadiyah bisa dihitung aset yang begitu besar sampai 1.000 triliun, bahkan insya Allah tahun ini atau tahun depan
Persyarikatan Muhammadiyah mungkin akan launching bank syariah. Benar kan? Ini orang Muhammadiyah yang klarifikasi. Jadi gini Pak, yang mesti saya pandangan saya gini Pak. Jadi kalau perbankan syariah itu sudah mulai mungkin Pak disosialisasikan, disampaikan, tapi mungkin ada perlu pembahasan atau penelitian lebih mendalam Pak, mengapa bank syariah itu selalu dianggap tertinggal sama bank konvensional mungkin itu Pak. Jadi jangan hanya dibikin wadahnya saja mungkin Pak yang 1.000 triliun ini, tapi bagaimana gitu Pak dikaji secara mendalam mungkin ya lebih mengerti pangsa pasarnya seperti apa, digitalisasinya seperti apa gitu Pak. Jadi kalau membuat wadah mungkin pemerintah juga sudah membuat wadah Pak dengan menggabungkan beberapa bank syariah, tapi sampai saat ini yang saya lihat memang belum secepat bank konvensional. Apa kurang kajian yang mendalam atau bagaimana ya Pak syariah ini? Mohon pandangannya atau tanggapannya Pak Handi. Terima kasih Pak Handi. Ya baik Mas Safruddin ya. Ya, kalau menurut saya banyak variabel yang menentukan, tapi yang paling menentukan itu tentu permodalan. Namanya bisnis keuangan, ya tentu aspek permodalan yang paling utama. Ya kita bisa cek lah, coba kita cek komposisi aset ya, atau modal yang dimiliki oleh perbankan kita ini. Ya kelas perbankan syariah ini kan baru buku 3 ya, belum sampai ke level buku 4 misalkan. Nah, dari situ saja kita sudah, buku 3 pun juga setelah ada merger 3 bank itu. Nah, jadi bisnis keuangan itu sama juga dengan bisnis-bisnis lain, Mas Safruddin, ketika mereka mempunyai infrastruktur yang kuat, terutama dari sisi teknologi, ya, dari sisi sumber daya manusia. BCA itu jangan kita lihat sekarang, ya. Dulu mereka juga melakukan hal yang sama, merangkak dari bawah juga gitu. Tapi ketika mereka berhasil membangun, satu lagi itu trust ya, kepercayaan. Jadi bisnis keuangan itu ya trust, kepercayaan itu. Anda bisa kemarin pernah dengar nggak joke yang ada di media sosial, ya? Satpamnya BCA, mohon maaf, satpamnya BCA itu dianggap lebih baik dari aparat kepolisian, coba. Lebih ramah. Nah itu kan menunjukkan trust ya, kemampuan mereka untuk menjaga kepercayaan publik itu yang mereka lakukan. Anda masuk ke salah satu cabang BCA yang, saya bukan membanggakan, bukan ya, tapi ini kenyataan. Masuk ke cabang BCA yang besar itu dikasih kopi kita, disediakan kopi. Malah bank konvensional BCA itu malah lebih syariah daripada dari bank syariah kalau dari sikapnya itu semua. Itu yang menjadi tantangan besar kita, Pak. Itu yang harus kita pelajari, itu gimana mereka bisa sampai ke tahapan itu. Gitu. Ya, apakah perlu dikaji lagi itu Pak Handi ya, sama ahli-ahli perbankan syariah gitu tentang pangsa. Ya kuncinya tadi kalau menurut saya itu Mas, kuncinya itu di permodalan. Kalau dia punya modal yang baik, ya tentu dampak yang akan ditimbulkannya juga banyak gitu. Tadi ya, satu, investasi teknologinya akan baik. Kedua, investasi sumber daya manusianya akan baik. Kenapa akan baik? Ya mereka akan bisa beri pelatihan yang banyak ya, sertifikasi kualitas sumber daya manusia yang bagus gitu ya. Nah, itu juga akan jadi salah satu dampak atau pengaruhnya. Mereka bisa memfasilitasi kantor mereka dengan baik ya. Kemampuan teknologi mereka baik, jaringan mereka juga baik gitu. Jadi kuncinya di sana. Harusnya itu bisa kita lakukan, dan saya yakin kalau Muhammadiyah bisa melangkah ke sana ya, ini bisa menjadi salah satu harapan lah bagi kita ya, karena ya sampai hari ini kan kita nggak punya lagi bank syariah yang berbasis kepada komunitas masyarakat kan, selain muamalat dulu ya muamalat karena lebih banyak juga disupport oleh pemerintah awal mulanya kan, tapi yang benar-benar berbasis kepada komunitas masyarakat kan boleh dikatakan nggak ada. NU kan belum punya bank kan. Ada nggak NU punya bank yang bank umum ya, bukan BMT atau bukan bank mikro ya, atau BPR ya, tapi bank umum kan juga belum ada kan. Nah kalau Muhammadiyah ini bisa mewujudkan, karena dia berbasis kepada komunitas masyarakat, anggotanya jelas, ya kan, aktivitas ekonominya juga jelas ya. Pokoknya dia tampung aja mengelola rumah sakit, sekolah, universitas, itu udah hidup itu sebenarnya Mas Safruddin. Ya, sistem pembayaran gajinya melalui bank
Muhammadiyah ini nanti semua lembaga Muhammadiyah ya yang dikelola oleh amal usaha Muhammadiyah ini itu sebenarnya itu sudah hidup. Nah, tinggal tadi ya memperbaiki kualitas sumber daya manusia, memperbaiki pelayanan, memperbaiki teknologi dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata bisnis transaksi akadnya saja atau instrumen keuangannya saja, tetapi juga aspek pelayanannya ini yang juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan sebuah lembaga yang berbasis kepada trust tadi gitu, Mas. Mungkin itu ini saya respon. Mudah-mudahan kita doakan ini berhasil ya, dan tentu kita berharap kita bisa menjadi nasabahnya Bank Muhammadiyah nanti ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi kebanggaan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, menarik sekali perkuliahan kita 6 kali pertemuan ini. Saya mendapat banyak insight dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kelasnya sangat atraktif, hidup dan komunikatif ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Ya, tentu semua kebaikan, ilmu, hikmah, dan segala macamnya milik Allah. Ya, kalau ada hal yang kurang, ya tentu itu saya pribadi yang kelemahan saya sebagai seorang individu. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi. Mohon pamit sekaligus ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.